hanya menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Puji Tuhan, sebelum kita akan memulaikan ibadah pada sore hari ini, kita akan berdoa dulu sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini. Sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau ada bersama-sama di tengah ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir dan tidak sekurang satu apapun. Kami terlalu ingin percaya, biarlah ibadah ini selalu berkati banyak jemaat-jemaat yang sudah menonton Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bahwa Tuhan dialah Allah yang sanggup. Dia yang layak kita sembah. Puji Tuhan. Ku menyembah, haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah, haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama kita katakan, ku yakin, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Bersama-sama kita hadirkan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Bersama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Mari sembah Dia. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, glory bagi nama-Mu. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, glory bagi nama-Mu. Hanya Kau yang layak kami sembah. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berglori bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan namanya sebab Dialah Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Siapkanlah. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Jangan lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi Allah sanggup. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, karena Dia yang menggenapi kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Dia akan memulihkan hidup kita. Haleluya Yesus. Puji Tuhan Yesus. Tuhan Kau setia. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
Kau sempurna, haleluya, dalam rancanganmu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Oh, hidupku penggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan dengan iman lagu ini. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna, haleluya, dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, amin, murnikan dengan rohmu. Oh Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, tadinya kami telah memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami, hati Tuhan disenangkan. Dan tibalah saatnya kami rindu dengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu tetap tinggal dalam pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di saat ini, bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam acara indah ini, Voice of Nafiri. Puji Tuhan. Untuk kesempatan ini, saya ingin bicara soal satu posisi yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Mari kita akan baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Puji Tuhan. Sekali lagi, saat ini kita akan melihat satu posisi yang sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa di hadapan Tuhan. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 mengatakan seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Posisi yang istimewa ini adalah posisi keteladanan. Menjadi teladan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dalam bahasa Inggris ada kamus yang sangat terkenal, ya, Webster, memberikan definisi yaitu seseorang yang melayani sebagai contoh, sebagai pola untuk ditiru. Jadi rupanya ini satu pelayanan yang luar biasa, ya, menjadi ukuran, menjadi pola untuk diikuti. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di awal dari pemberitaan firman Tuhan ini, saya berkata ini posisi yang sangat istimewa. Ya. Tapi sekaligus ini posisi yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Ya. Karena dia harus memberikan dirinya untuk diuji. Ya. Sekali lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang baik untuk ditiru. Jadi dia harus selalu evaluasi diri, dia harus membawa diri dengan baik. Ya. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Nah mari, kita akan melihat 2 Tesalonika, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Mari kita akan lihat bagaimana kita bisa jadi teladan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan. Jadi bukan Tuhan, ya, kita yang menjadikan diri kita teladan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak mudah untuk menjadikan diri kita teladan. Untuk kita mengikuti teladan itu mudah. Tapi untuk menjadikan diri kita ini sebagai teladan itu bukan satu perkara yang mudah. Apalagi keteladanan yang dicari, yang diinginkan oleh firman Tuhan. Dunia begitu mudah berkata ikuti saya sudah berhasil, saya sudah kaya, ya, dan banyak hal yang lain lagi. Yang memberikan teladan untuk sesuatu yang menguntungkan, membanggakan secara fisik. Tapi mari, saya ingin ajak kita untuk melihat, ya, memang di dalam ayat pembacaan kita, dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, untuk jadi teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian, itu adalah keteladanan yang bisa kita berikan. Tetapi untuk program ini, saya ingin tunjukkan bagaimana kita bisa jadi teladan, ya. Untuk 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, inilah keteladanan yang bisa kita berikan. Tetapi untuk menjadi teladan, ada hal-hal yang harus kita miliki. Yang pertama, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang pertama, sikap hati yang harus kita miliki untuk kita bisa jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita melihat contoh dari Yesus. Yesuslah teladan yang sempurna. Yesus berkata, apa yang dia lakukan itu pun kita harus lakukan. Tapi kita melihat di balik semua ini ada dua hal yang sangat penting yang membuat Yesus bisa jadi teladan. Yang pertama, kerendahan hatinya. Bayangkan dia Tuhan, ya, merendahkan diri dari Tuhan, dia jadi manusia, dia jadi hamba. Kerendahan hati. Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan. Itu benar apa katamu? Sebagai seorang guru, Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati dan hati yang penuh kasih, itu yang dimiliki oleh Yesus untuk dia bisa jadi teladan. Sekali lagi, teladan itu bukan apa kata orang tentang kita, ya. Untuk menjadi teladan bukan karena keberhasilan, kehebatan, pencapaian yang kita raih, bukan. Untuk menjadi teladan itu adalah sikap hati kita, ya. Kalau kita rendah hati, hati kita penuh kasih untuk melayani, sebagaimana lagu berkata, senang melayani Yesus. Kita pasti akan jadi teladan. Bukan keberhasilan, bukan kekayaan, bukan pangkat, jabatan, tingkat pendidikan. Bukan, sudah dikasih Tuhan. Yang membuat kita jadi teladan adalah kerendahan hati dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian, mari kita lihat lagi apa yang diperlukan di sini. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 mengatakan seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Apa yang dimiliki oleh Paulus sehingga dia bisa jadi teladan? Yang membuat Paulus jadi teladan adalah Paulus sangat mengasihi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan, kasihnya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, kasihnya kepada Injil Tuhan, itu luar biasa. Sudah dikasih Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau kita rendah hati, kalau kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, kita pasti akan jadi teladan. Kemudian, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan, mengasihi Injil Tuhan, Paulus menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dia bekerja. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-10. Dia sadar dia ada karena kemurahan Tuhan. Tapi dia berkata, dia tidak membuat kemurahan Tuhan itu jadi sia-sia. Dia bekerja lebih keras dari yang lain. Begitu kasihnya kepada Tuhan. Begitu kasihnya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Begitu kasihnya yang luar biasa terhadap Injil Tuhan. Dia tunjukkan itu dengan bekerja keras. Dia tahu kesukaan Tuhan adalah jiwa-jiwa.
Dia berkata, kebanggaanku adalah memberitakan Injil di tempat mana Injil belum pernah disampaikan. Dia berkata untuk dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang karena dia tahu Tuhan cinta jiwa-jiwa. Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Paulus, dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Luar biasa hamba Tuhan ini. Kemudian yang ketiga, mari kita akan lihat Titus pasalnya yang kedua ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Titus pasalnya yang kedua ayat 6 sampai 8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik dan seterusnya. Untuk menjadi teladan, ya ada hasil keteladanan yang bisa kita beri. Sebagaimana 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kita harus menjadi teladan dalam hal ini. Tetapi untuk menjadikan diri kita teladan, sebagaimana Yesus, dia rendah hati, dia begitu mengasihi orang lain, mengasihi para murid. Paulus, dia begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia begitu mengasihi Injil Tuhan. Nah di sini dalam Titus pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 dan seterusnya. Mari kita lihat. Untuk bisa menjadi teladan kita harus menguasai diri di dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Tidak mudah untuk menguasai diri. Ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak nyaman. Yang membuat kita ingin berontak karena tekanan yang begitu berat. Atau mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin kesempatan kita dirampas. Tetapi mari kita kuasai diri kita. Kita pasti akan jadi teladan. Kemudian kita melihat saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, untuk bisa menjadi teladan, di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Yakobus 5 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selain Yesus, selain Daud, Musa, ada satu lagi contoh ketekunan yang luar biasa. Sabar dalam penderitaan. Ya. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Orang ini namanya Ayub. Dia menjadi teladan yang sangat luar biasa. Ya. Ketekunannya, kekuatan, pengharapannya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Membuat dia bisa jadi teladan. Mari kita lanjut lagi. 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu menjadi teladan. Jemaat yang ada di Tesalonika mereka boleh jadi teladan. Mengapa? Karena mereka jadi penurut kami dan penurut Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang taat kepada otoritas. Karena mereka tahu ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin mereka. Untuk mengawasi mereka. Ya, untuk menyampaikan firman, untuk mengajar kepada mereka. Jadi karena mereka dengar-dengaran kepada otoritas, maka mereka menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada berkat besar, ya. Berkat yang luar biasa menunggu saya dan saudara kalau kita mau jadi teladan. Semua orang-orang
yang dari hidup mereka kita ambil inti sikap hati mereka yang membuat mereka jadi teladan. Semua berkat yang mereka punya itu pun akan jadi milik saya dan saudara kalau kita mau jadi teladan. Saya mau ajak saudara untuk melihat yang terakhir, ada bahaya kalau kita tidak mau jadi teladan. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ketika kita tidak mau jadi teladan dari orang-orang, dari tokoh-tokoh firman Allah yang kita teladani, apa yang mereka miliki di hati mereka, motivasi mereka, ketulusan mereka, itu pun harus jadi milik kita. Ya. Kita akan menjadi teladan bagi banyak orang. Tetapi ketika kita tidak mau jadi teladan, maka Alkitab berkata kita akan menjadi seteru dari salib Yesus. Kebinasaan adalah kesudahan kita. Tuhan kita ialah perut kita. Aib adalah kemuliaan kita. Dan pikiran kita akan semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang pasti. Kalau kita tidak mau rendah hati, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan, mengasihi Injil Tuhan, kalau kita tidak mau sabar, tekun dalam penderitaan, kalau kita tidak mau tunduk kepada otoritas dan kita tidak mau menguasai diri kita sepenuhnya, maka itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kemudian Matius pasal 19 ayat yang ke-30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Menjadi teladan artinya kita berjalan di depan untuk diikuti, dijadikan contoh. Tetapi ketika kita tidak mau jadi teladan, mundur ke belakang. Ya, kita harus mundur ke belakang. Tapi kalau kita mau jadi teladan, Tuhan taruh kita di depan. Tuhan akan angkat kita. Dia akan promosi kita. Dia akan berikan kepada kita kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Sinar, ya. Jadi arti dari glory itu cahaya, ya. Kalau ada istilah Shekinah glory, itu cahaya kemuliaan Tuhan. Coba saudara perhatikan. Untuk sesuatu yang kita ingin dilihat orang, kita akan berikan dia cahaya, kita bawa dia tempat terang di tempat tinggi, betul? Supaya bisa dilihat dengan lebih jelas, ya. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita mau jadi teladan, Tuhan angkat kita. Tuhan sinari kita dengan kemuliaannya supaya orang lebih jelas melihat kita, ya. Tapi ketika kita tidak mau jadi teladan, untuk apa kita disinari? Untuk apa kita diangkat? Masuk di gudang sana dalam kegelapan. Yang terdahulu akan jadi terkemudian. Siapapun kita, hamba Tuhan, pelayan, sidang jemaat, siapapun kita, kebenaran ini pasti akan jadi dalam hidup kita. Kalau saudara ingin lihat promosi dari Tuhan, kalau saudara ingin lihat cahaya kemuliaan Tuhan menyinari kita, jadilah teladan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mau jadi teladan,
semua berkat, mujizat, hikmat, urapan Tuhan, dan semua yang lain Tuhan akan siapkan untuk orang-orang yang mau berkata, Tuhan kami mau jadi teladan. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena program Voice of Nafiri ini memanggil kami. Suara Nafiri kebenaran Tuhan memanggil kami, menawarkan kami, menunjukkan kepada kami posisi di mana kami harus ada, yaitu posisi untuk menjadi teladan. Tidak mudah, banyak hal yang akan mencemari hidup kami, banyak hal yang mencoba membuat kami tidak berani untuk berdiri dan berkata silakan lihat kami. Inilah kami teladan dari firman yang menjadi kenyataan. Ampuni kami Tuhan. Tidak heran banyak di antara kami yang mundur dari pelayanan, mundur dari menjadi tiang penopang pelayanan. Ada begitu banyak di antara kami, hidup kami jadi kelam. Kami tidak lagi melihat cahaya kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup kami. Karena kami tahu, ketika kami tidak mau jadi teladan, tidak ada gunanya lagi kami untuk diangkat oleh Tuhan. Tidak ada gunanya lagi kami untuk disinari oleh cahaya kemuliaan, untuk dilihat oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang disingkapkan bagi kami semua. Hamba-Mu percaya lewat firman ini, semua orang, setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang mau jadi teladan, kami tidak akan pernah kekurangan hikmat. Kami tidak akan pernah kekurangan kesaksian. Kami tidak akan pernah kekurangan cahaya kemuliaan Tuhan. Kami tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk dipromosi. Karena kami tahu, untuk semua yang mau jadi teladan, tangan Tuhan akan bekerja. Kemuliaan Tuhan akan muncul. Akan menyinari hidup kami. Bukan untuk kami, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua yang sudah, yang sedang, dan yang akan mengikuti program ini. Setiap kali program ini dibuka, disimak, diikuti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan. Bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Gereja Tuhan yang begitu kuat sehingga alam maut tidak akan bisa mengalahkan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba serahkan semua saudara yang Tuhan berikan kesempatan untuk bertemu dengan kami. Khususnya bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Lewat program ini. Biar semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami. Berkati daerah kami. Berkati Indonesia. Permuliakanlah nama-Mu. Ini doa syukur kami. Berkati semua tim yang bekerja untuk kelangsungan program ini. Penuhi hati mereka dengan cinta Tuhan. Bekerja dengan tanggung jawab. Biar di akhir hari nanti segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri. Kali ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba gembalaan Tuhan. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, penghentaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua bahkan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, datang di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.